Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa pahala itu seperti tabungan rahasia? Tapi bedanya tabungan ini tidak disimpan di bank, melainkan langsung dijaga dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tabungan inilah yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan di akhirat. Tanpa pahala, maka semua usaha hidup kita bisa sia-sia. Maka penting bukan hanya mencari pahala, tapi juga menjaga agar pahala itu tidak hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Tuhanmu tidak menzolimi hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat 46. Lalu bagaimana agar pahala tidak hilang atau rusak? Mari kita bahas hal-hal apa sajakah yang bisa menghapus pahala seseorang agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, riya dan sum'ah atau pamer ibadah. Riya adalah beramal supaya dilihat dan dipuji orang lain. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal agar dipuji. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un." Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperdengarkan atau memamerkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Dan siapa yang ingin dilihat atau dipuji, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar dan bisa menghapus semua amal. Allah berfirman, "Walau asyrakul lahabita'an hum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Kemudian yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam.
Murtad adalah keluar dari agama Islam, dan ini menyebabkan semua amal sebelumnya menjadi hangus. Allah berfirman, wa ma yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika abidat a'maluhum. Barang siapa murtad dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amalannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, meninggalkan sholat wajib, terutama sholat asar. Sholat adalah tiang agama, meninggalkannya bisa menghapus pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar maka gugur amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, maksiat di tempat sepi dan menceritakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu kaum membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tapi berubah menjadi debu. Mereka itu jika bersendirian melanggar larangan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan beliau juga bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali mereka yang membeberkan dosa. Malam hari ia bermaksiat, tapi pagi harinya ia cerita-cerita pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam adalah durhaka kepada orang tua dan mengungkit-ungkit pemberian. Allah berfirman, wa qadla rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah juga mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Mari kita jaga pahala kita baik-baik. Jangan sampai kita sudah capek-capek beramal, tapi pahalanya hangus karena dosa yang kita remehkan. Jika pernah terjatuh, segeralah bertobat. Allah Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, hambaku tahu bahwa ia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya, maka aku pun ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dan semua amal kita diterima serta menjadi bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.